Saya menyampaikan laporan, izinkan kami menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada salah satu pejabat fungsional kami, Ibu Eka Santi Yuliana atas meninggalnya ibunda tercinta pada pagi tadi. Semoga almarhumah mendapat tempat yang indah di sisinya dan Ibu Eka bersama keluarga diberikan kekuatan dan ketabahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, dan selamat pagi. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Bupati Banggai, yang kami hormati Bapak Kajari, yang sama kami hormati yang mewakili Bapak Kapolres, Bapak Dandim 1308 Lubuk Banggai, yang sama kami hormati para camat, lurah, dan kepala desa yang sempat hadir pada pagi hari ini. Maaf, yang saya hormati dan banggakan Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai, yang saya hormati dan tentunya banggakan para nelayan Dinas Perikanan Kabupaten Banggai. Mana semangat? Ya, terima kasih. Luar biasa semangat dari nelayan. Mereka sudah ada di tempat ini sejak jam 7 pagi dengan setia menunggu Bapak Bupati Banggai. Puji syukur kita senantiasa diberikan keafiatan untuk bisa melaksanakan tugas-tugas dan aktivitas kita. Bahkan hari ini kita diperkenankan untuk bisa bersama-sama hadir dalam rangka penyerahan bantuan katinting dan juga alat pancing. Bapak Bupati, Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini yang sama saya hormati, perlu kami sampaikan bahwa kami selalu sudah dilaksanakan sosialisasi dan pendampingan hukum kepada para nelayan yang akan menerima bantuan-bantuan dari pemerintah. Untuk itu kepada Bapak Kajari bersama jajarannya dan juga Bapak Kapolres bersama jajarannya, terima kasih yang sudah memberikan penguatan-penguatan bahkan pendampingan dan juga usaha preventif supaya tidak terjadi penyimpangan dalam penerimaan bantuan ini. Bahkan Bapak Kajari dari awal kami sudah persentase bahkan langsung turun ke lapangan untuk berjumpa dengan para nelayan penerima bantuan. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi. Bapak Bupati, kami laporkan bahwa saat ini katinting yang akan diserahkan 355 unit untuk 43 kelompok yang tersebar di 24 kecamatan. Dan juga saat ini akan diberikan bantuan 22 set paket lengkap alat pancing juga kepada para nelayan, di mana kita ketahui bahwa pemberian bantuan ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Dan ini membuktikan bahwa Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati terus memperhatikan nasib para nelayan. Untuk itu mari kita berikan aplaus buat Bapak Bupati Banggai, ya. Bahkan anggaran juga terus meningkat dari tahun ke tahun, dan tahun ini selain 27 miliar diberikan untuk sektor perikanan, dalam APD juga ditaruh lagi 1 miliar untuk menambah bantuan-bantuan kepada masyarakat nelayan. Dan sebentar nanti Bapak Bupati juga akan menyerahkan, bahkan nanti akan memberikan arahan-arahan, bahkan Pak Kajari juga memberikan waktu dan kesempatan untuk memberikan arahan-arahan kepada Bapak Ibu para nelayan sekalian. Dan pada kesempatan ini nanti Bapak Bupati akan memberikan sambutan. Oleh sebab itu dengan kerendahan hati memohon kesediaan Bapak Bupati memberikan arahan-arahan dan juga nanti akan menyerahkan secara langsung bantuan tersebut kepada para nelayan, dan juga Bapak Kajari akan memberikan arahan-arahan. Untuk itu kepada para nelayan tentunya tetap semangat melaut. Badai, gelombang, angin ribut itu bukan masalah buat para nelayan, karena nelayan sudah bersahabat dengan alam. Bukan begitu nelayan? Nah, untuk sebelum saya akan mengakhiri laporan ini, saya ingin mendengar suara dari para nelayan yang tetap semangat dalam hal mendukung Bapak Bupati untuk terus melaksanakan program-program pemerintah, khususnya di sektor perikanan yang memperhatikan kesejahteraan masyarakat nelayan,
khususnya masyarakat nelayan, sesuai dengan visi misi daripada Bapak Bupati Banggai, terwujudnya Banggai yang maju, mandiri, sejahtera, berbasis kearifan lokal. Untuk itu saya mohon para nelayan untuk berdiri, kita perdengarkan suara kita yang keras sebagai dukungan terhadap program pemerintah daerah di sektor perikanan. Kalau saya katakan Banggai maju, Bapak Ibu katakan nelayan tangguh. Kepalkan tangan ya. Boleh begitu? Tapi yang semangat ya. Karena ini bantuan semua dikasih. Kalau yang tidak ada suara, tidak dikasih ini bantuan. Saya dapat lihat dari sini yang buka suara. Saya katakan Banggai maju, Bapak Ibu katakan nelayan tangguh. Karena Banggai maju, salah satunya adalah nelayan yang tangguh untuk melaut ya. Oke, baik. Kita mulai. Banggai maju. Sekali lagi. Banggai maju. Terima kasih, kita berikan aplaus buat nelayan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi 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 Om. Ya, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kita mendengarkan sambutan dan arahan Bupati Banggai, kita dengarkan terlebih dahulu arahan-arahan Kepala Kejaksaan Negeri Banggai yang kami hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Banggai, yang terhormat Pak Sekap, yang saya hormati Unsur Pokopinda, yang mewakili Bapak Kapolres, Pak Dandim, yang saya hormati Ibu Kadis Perikatan, yang saya hormati para camat, para kades, serta hadirin yang hadir pada kesempatan hari ini. Pertama-tama dan paling utama, tidak bosan-bosannya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul dalam acara pemberian bantuan kepada nelayan dari Dinas Perikanan. Kemudian izin Bapak, jadi awalnya Ibu Kadis sudah mengajukan permohonan kepada kita dan kita pertimbangkan sehingga kita lakukan pendampingan dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih karena Ibu Kadis masih memberikan kepercayaan kepada kita dalam rangka pendampingan kegiatan pemberian dampingan bantuan ini kepada pihak yang memang membutuhkannya. Mungkin sedikit saya jelaskan Bapak Bupati. Kejaksaan memang dikenal dalam lembaga penegakan hukum terkait dengan penanganan perkara korupsi, penanganan perkara pidum, tapi ada yang lebih penting Bapak. Dalam hal bidang perdata dan tata usaha negara yang sifatnya memberikan pelayanan. Jadi kami di sini masih tetap komitmen Bapak, memberikan pendampingan dalam rangka proses pembangunan dari pemerintah Kabupaten Banggai. Kami memberikan pendampingan hukum, mungkin di bidang lain juga Bapak, di bidang pekerjaan umum dan lain-lainnya. Jadi Jaksa Pengacara Negara memberikan pendampingan hukum. Jaksa Pengacara Negara adalah jaksa yang diberikan surat kuasa khusus oleh pemerintah atau pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD dalam rangka bantuan hukum karena adanya gugatan baik sebagai penggugat, tergugat baik dalam tahap litigasi atau non litigasi. Jadi pada kegiatan ini kami telah memberikan pemantauan kalau memang sasarannya itu adalah pihak yang benar-benar membutuhkan. Jadi kegiatan ini jangan sampai salah sasaran sehingga tepat biaya, tepat waktu dan tepat sasaran. Bapak Ibu calon penerima bantuan, pihak pemerintah Kabupaten Banggai diawali dengan adanya pengajuan anggaran.
Anggaran ini begitu lama prosesnya dan di ACC sehingga sekarang disalurkan kepada pihak yang telah ditentukan. Saya berpesan supaya Bapak Ibu benar-benar memanfaatkan kesempatan ini, karena tidak semua nelayan yang beruntung menerima bantuan ini. Jadi Bapak Ibu di sini yang hadir yang akan menerima adalah suatu keberuntungan, sehingga bantuan ini baik alat pancing maupun ketinting ini benar-benar dimanfaatkan. Jangan nanti dialihkan kepada pihak lain, dijual, dipinjam, karena ini anggarannya dari negara. Kalau memang nanti terjadi indikasi penyimpangan, nanti berurusan sama petugas. Jadi tolong Bapak Ibu yang hadir ya, sebagai calon penerima bantuan benar-benar dimanfaatkan. Kita harapkan mungkin ada kebijakan pemerintah lagi tahun mendatang berkelanjutan. Nah, ini kita harapkan. Jadi ini masih dipantau. Kalau memang dimanfaatkan dengan baik, nanti Pak Bupati mempunyai kebijakan lain untuk dilanjutkan kembali. Ini sama-sama kita jaga dan kita manfaatkan dengan baik. Kemudian kalau memang ternyata mesinnya ada yang salah, ya dilaporkan, kan ada petugasnya nanti untuk memperbaiki. Nah itu, jadi ada solusi-solusinya. Jadi bukan serta-merta, wah Pak barangnya salah, nanti kita jual, nanti kita ini, bukan. Jadi dikoordinasikan dengan baik, ada petugasnya. Kemudian juga saya sama-sama berharap bahwa kegiatan ini dapat meningkatkan ekonomi taraf hidup dari para nelayan yang hadir di sini, sehingga ini jadi kebanggaan kita bersama dan jadi ladang amal kita bersama juga bagi pemerintah Kabupaten Banggai. Mungkin demikian saja Pak, kata-kata dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Dengarkan bersama sambutan dan arahan Bupati Banggai yang terhormat Bapak Insinyur Haji Amiruddin Magister Manajemen. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Kajari, yang saya hormati yang mewakili Pak Kapolres, Pak Dandim, yang saya hormati Pak Sekap, ya, Kepala Dinas Perikanan dan seluruh jajarannya, Kepala Dinas BPKD, Perhubungan, kemudian Inspektorat, ya, para camat yang sempat hadir, ya. Ini yang menerima bantuan saja ya, camat yang hadir ya. Para kades, lurah, teristimewa, para nelayan. Pertanyaan pertama, sudah sarapan? Oh, sabar, saya juga belum. Nanti kita sarapan sama-sama. Snack sudah? Oke. Berarti tinggal nasi bungkus. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah pagi hari ini kembali kita memberikan bantuan kepada Bapak Ibu semua, terlebih khusus kepada para nelayan. Alhamdulillah dari tahun ke tahun APBD kita naik terus Pak. Mulai saya di tahun pertama 1,9 ya. Kemudian tahun kedua naik 2,3, naik 2,4, dan terakhir 2024 3,2, dan insya Allah tahun 2025 itu naik lagi menjadi 3,3. Ini terbesar di Sulawesi Tengah ya. Tidak ada di Kabupaten Sulawesi Tengah ini yang APBD-nya bisa menyentuh 3 triliun. Paling hanya 2,2, ada yang cuma 800 Pak, ada yang cuma 700 coba. Begitu jauh itu perbedaannya. Tujuan pemerintah adalah bagaimana menciptakan untuk kita bisa mendapatkan dana transfer. Jadi dana itu ada berbagai macam dana yang diperoleh oleh pemerintah daerah. Yang pertama ada namanya DAU, dana alokasi umum. Ada namanya DAG, dana alokasi khusus. Kemudian ada namanya
DBH, ada namanya pajak dan lain sebagainya. Itulah sumber-sumber yang terus kita gali untuk mendapatkan dana transfer dari pusat. Kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Banggai ini cukup kaya raya, ya. Tetapi kalau tidak dikelola oleh orang-orang yang punya pengetahuan, oleh orang-orang yang betul-betul punya niat untuk membangun, yakin dan percaya itu tidak akan bisa didapatkan, ya. Jadi tagline saya dulu ketika saya kampanye, seandainya tidak ada malam untuk tidur maka saya tidak akan tidur dalam rangka membangun Kabupaten Banggai. Tetapi mungkin doa saya itu diijabah oleh Allah. Walhasil setiap malam saya tidur itu cuma 2 jam, 3 jam. Kemarin pagi saya di toilet itu mulai mengikuti pengajian akbar. Kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan lain, malamnya menghadiri pesta perkawinan, kemudian langsung ke pagi mana membuka acara olahraga. Sampai rumah jam 1.30. Saya pikir sudah bisa tidur, ternyata masih ada tamu menunggu di sana. Mereka pulang nanti jam 3. Makanya saya agak telat sedikit bangun. Habis sholat tidur dulu 1 jam baru datang. Tapi itulah rutinitas yang setiap hari. Rata-rata tidurnya jam 2. Tapi saya tidak akan pernah menyesal karena memang itu doa saya dulu. Ya, seandainya tidak ada malam untuk tidur maka saya tidak tidur untuk mengurus Kabupaten Banggai. Tapi alhamdulillah Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada saya dan seluruh jajaran. Kenapa? Karena doa daripada Bapak Ibu semuanya. Ya, terima kasih doa-doanya. Ya. Pagi hari ini kita kembali memberikan ketinting. Tadi Pak Gajari sudah sampaikan. Hampir semua kegiatan yang kita lakukan di Pemda ini kita minta pendampingan. Apakah itu pendampingan dari kepolisian, apalagi kejaksaan, ini terus kita lakukan. Kenapa? Karena uang yang besar ini menjadi incaran Bapak Ibu semuanya. Kabupaten Banggai ini betul-betul diincar oleh semua orang, ya. Jangan sampai dana yang 3,3 triliun ini sia-sia, tidak bermanfaat untuk masyarakat. Makanya perlu pendampingan supaya mesinnya, kalau mesinnya itu 9 PK berarti harus 9 PK tuh. Kalau misalnya ketintingnya panjangnya 8 meter harus 8 meter, jadi punya kualitas. Kalau alat pancingnya apa saja yang diberikan, jala dan lain sebagainya sesuai, ya, dengan apa yang diajukan oleh dinas. Makanya perlu didampingi. Kalau tidak sesuai, ya hati-hati. Maka ini akan menjadi temuan. Tapi alhamdulillah di Kabupaten Banggai ini kita minta Pak Kajari untuk selalu melakukan pendampingan agar teman-teman yang ada di dinas perikanan dan dinas-dinas lain sesuai dengan prosedur yang sudah berlaku. Itu tujuannya, ya. Sehingga bapak-bapak kalau mendapatkan speknya itu sesuai. Dan yang terpenting sebagaimana saya ungkapkan di awal dulu, bahwa tidak ada satupun bantuan yang dibayar. Ini ada yang bayar tidak? Gratis kan? Nah itu, kita tidak ingin ada orang yang mendapatkan bantuan ketinting ayo bayar 1 juta misalnya, itu nggak boleh. Kalau ada yang seperti itu, bapak laporkan ke saya akan kembalikan 2 kali lipat uangnya. Kalau ada yang melaporkan seperti itu, ya, bapak sudah kembali uangnya, saya lipatkan lagi. Karena ini betul-betul gratis dalam bantuan apa saja, ya. Karena kita ini sudah capek cari uang untuk membantu masyarakat, meningkatkan taraf hidup, tapi ada orang lain yang bersenang-senang dengan bantuan itu. Hati-hati, ya. Saya sampaikan, mudah-mudahan ini tidak ada yang dibayar. Serius ya, tidak ada yang dibayar ya. Baik, ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu manfaatkan dengan sebaik-baiknya apa yang diberikan bantuan. Dan ini saya sudah lakukan di tahun lalu dan ini terus kita evaluasi terhadap bantuan-bantuan ini. Apa bantuan ini bermanfaat atau tidak, ya. Kalau misalnya ternyata ketintingnya kecil, usulkan tahun depan yang besar. Mesinnya tidak cukup karena sudah jauh sekarang ikan, sampaikan ke kita.
Dan perlu saya sampaikan kabar gembira buat para nelayan. Alhamdulillah, BRIDA BRIDA Badan Inovasi Daerah, itu BRIDA, sudah bekerja sama dengan BRIN, Badan Inovasi Nasional, ya, untuk melakukan satu inovasi untuk perikanan di Kabupaten Banggai, yaitu inovasi mengailjo. Ya, kemarin ada sambutan dari BRIN karena dia mungkin belum paham dengan bahasa logat Manado mengailjo ini. Jadi dia bilang terima kasih Kabupaten Banggai telah melakukan inovasi mengailjo. Padahal mengailjo artinya memancing saja. Inovasi apa itu? Jadi inovasi yang dilakukan oleh BRIDA ini, saya bilang kabar gembira buat teman-teman perikanan, para nelayan. Sekarang kita itu bukan lagi mencari ikan, tetapi menangkap ikan. Itu aplikasi mengailjo. Bagaimana caranya? Dari mencari ikan kepada menangkap ikan. Nanti bapak-bapak ibu akan diajarkan, ya, para nelayan akan diajarkan aplikasi untuk mengetahui koordinat di mana ikan itu berada. Jadi itu alatnya sangat mahal, ya bapak ibu. Sekarang kita sudah punya itu. Nanti kalau bapak mau turun, bapak lihat dulu, buka aplikasinya, di mana kita menangkap ikan. Oh, ternyata di koordinat 11 sekian. Bapak tinggal ke sana, ke tintingnya menuju ke sana. Oh, baru sana tinggal dilempar pancingnya. Ya, nanti saya belum tahu ini apa sudah diberikan pelatihan kepada, sudah belum ya. Oke, kita baru launching kemarin pada 17 Agustus. Mudah-mudahan dalam waktu dekat dari BRIDA akan memberikan pelatihan kepada para nelayan sehingga tidak habis bensin bapak-bapak pergi ke tempat untuk mencari ikan. Kita sekarang ini para nelayan ketika diberikan ketinting itu hanya berdasarkan kebiasaan saja. Oh, ternyata di rep ini ada ikan. Oh, ternyata di sini ada ikan. Tetapi tidak ada kepastian seperti yang ada di aplikasi, ya. Oleh sebab itu tetap semangat, ya, untuk para nelayan. Karena kita ini Kabupaten Banggai ini sangat kaya lautnya, sangat banyak ikannya, ya. Teluk Tomini itu adalah salah satu tempat berkembang biaknya ikan, bertelur, berkembang biaknya ikan di Teluk Tomini, ya. Sehingga ketika ikan-ikan itu masuk bertelur kemudian dia keluar lagi, ya. Ini satu sumber kekayaan alam yang kita miliki, yang kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena ada beberapa teluk tempat bertelurnya ikan. Oleh sebab itu tidak sedikit para nelayan-nelayan yang dari luar, ada yang dari Manado, ada yang dari Gorontalo, ada yang dari Sulawesi Selatan, semua datang ke sini untuk mencari ikan karena memang sumber kekayaan alam kita untuk ikan itu cukup banyak. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, saya belum melihat ada BUMDes yang khusus untuk nelayan. Tolong tahun depan harus ada BUMDes untuk nelayan, ya, utamanya desa-desa pesisir pantai. Jadi kalau BUMDes ini jadi gini, ini juga banyak orang bilang BUMDes itu dia, padahal BUMDes itu sudah miliaran kita kasih uangnya, ya. Jadi BUMDes ini dilihat dulu pengurusnya, ada penilaiannya. Kalau BUMDesnya kurang bagus, itu tidak akan diberikan bantuan. Tetapi kalau pengurusnya bagus, unit usahanya bagus, baru itu didaftarkan untuk diberikan bantuan. Kami tidak ingin ketika kita berikan dana 100 juta sampai dengan 500 juta kemudian habis oleh pengurus BUMDes, tetapi tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Kalau misalnya desa itu belum bisa, bergabung dengan desa yang lainnya, buat BUMDes bersama. Semakin banyak desa bergabung menjadi satu, semakin banyak bantuannya. Kalau 5 BUMDes bergabung menjadi satu, berarti 500 juta. Artinya bahwa pesisir pantai yang ada di situ betul-betul nelayan yang bisa manfaatkan, ya. Oleh sebab itu saya berharap di tahun 2025 ini ada Pak Sekap, ya, nanti dialokasikan, karena ada perjanjian-perjanjian kerjasama kita, utamanya dengan Provinsi Jawa Barat. Ada beberapa pengusaha yang akan membeli semua jenis ikan. Ikan apa saja,
Oleh sebab itu ada BUMDes. Alhamdulillah nanti tahun 2025 kita sudah perencanaan untuk pembuatan cold storage. Kita akan membeli semua ikan ditampung oleh BUMDes cold storage. Kemudian ada perusahaan daerah. Perusahaan daerah inilah yang melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan pembeli ikan yang ada di Provinsi Jawa Barat. Ya, jadi itu mereka datang. Kendala kita bahwa kita tidak selalu tersedia ikannya. Kita banyak ikan tapi tidak tersedia. Kenapa tidak tersedia? Karena kita belum punya cold storage yang besar untuk menampung ikan-ikan para nelayan. Dan insya Allah Ibu Verlin tahun 2025 nanti Pak Ramli, kantor dinas perikanan kita pindah di sini, ya. Jadi Genas ini kita akan rehab, ya. Kemudian ini jadikan dinas perikanan dan kantor lamanya kita akan berikan ke instansi vertikal lainnya. Sudah masuk. Kenapa dikasih ke sini? Biar tidak lucu. Dinas perikanan berdekatan dengan laut, ya. Jadi kalau ada para nelayan mau demo, dia naik aja ke Tinting ke sini, kan. Udah dekat, ya. Oleh sebab itu bantuan-bantuan juga perikanan-perikanan nanti kita akan tata untuk buat di sini. Baik Bapak Ibu, semua apa yang saya sampaikan tidak akan ada gunanya, tidak akan manfaatnya, paling tinggal menjadi cerita kalau Bapak Ibu tidak bersama-sama saya di tahun 2025. Paling itu hanya menjadi kenangan yang Bapak Ibu dengar bahwa dulu pernah ada bupati yang namanya Amiruddin bercerita begini-begini, punya perencanaan besar begini-begini, ya. Oleh sebab itu mudah-mudahan Bapak Ibu masih bersama saya di tahun 2025. Demikian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nelayan perikanan tangkap. Dan kami mengundang kelompok nelayan Napoleon Kecamatan Tanjung Tuis Luk Selatan untuk berada di depan. Kelompok nelayan Marlin Kelurahan Kilongan Luk Utara, dan kelompok nelayan Nusantara Desa Dongin Kecamatan Toini Barat. Ya, kembali kami mengundang kelompok nelayan Napoleon Kecamatan Kelurahan Tanjung Tuis Kecamatan Luk Selatan, dan kelompok nelayan Marlin Kelurahan Kilongan Luk Utara, dan kelompok nelayan Nusantara Desa Dongin Kecamatan Toini Barat. Ya, untuk penyerahan mohon berkenan Bupati Banggai didampingi Forkopimda Kabupaten Banggai, pejabat sekretaris daerah Kabupaten Banggai, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banggai. Yang pertama, kelompok Napoleon Kecamatan Kelurahan Tanjung Tuis Luk Selatan diberikan ketinting 13 PK. Dan selanjutnya kelompok nelayan Marlin Kelurahan Kilongan Kecamatan Luk Utara. Oh, sudah semua. Ya,
Terima kasih, penyerahan secara simbolis selesai dan dipersilakan untuk kembali ke tempat semula. Ya, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, penyerahan secara simbolis telah selesai. Selanjutnya foto bersama. Kembali kami mengundang Saya juga menerima. Bupati Banggai dan unsur Forkopimda Kota Banggai, pejabat sekretaris, Kepala Dinas Perikanan, para pimpinan OPD yang sempat hadir, dipersilakan. Para camat, para camat kami mengundang. Gacor semua ini. Gacor semua ini. Gacor kecamatan. Membelakangi para nelayan, berkenan untuk para nelayan untuk bisa. Izin Bapak Ibu 1, 2, 3. Sekali lagi izin 1, 2, 3. Oke, makasih Pak. Ya, terima kasih. Dengan demikian seluruh rangkaian